Halo teman-teman Indonesia College, banyak nih yang bertanya sekolah kedinasan untuk jurusan IPS apa aja ya? Kali ini kita akan membahas sekolah kedinasan apa aja yang bisa diambil oleh jurusan anak IPS. Jurusan IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan salah satu jurusan yang paling sering kita temukan dalam jenjang pendidikan sekolah menengah atas atau SMA, baik itu di negeri maupun swasta. Meski pada setiap sekolah memiliki jurusan IPS, namun seringkali jurusan IPS dinomorduakan daripada jurusan IPA atau Ilmu Pengetahuan Alam yang begitu banyak peminatnya. Padahal kenyataannya banyak sekali sekolah ikatan dinas yang menerima lulusan dari jurusan IPS. Tentu saja saat ini pemerintah telah mendirikan beberapa perguruan tinggi ikatan dinas yang menerima pendaftaran dari lulusan SMA atau sederajat untuk jurusan IPS. Berikut ini adalah penjelasan lengkapnya. 1. Politeknik Keuangan Negara atau STAN. STAN atau Sekolah Tinggi Akuntansi Negara adalah salah satu sekolah ikatan dinas yang paling favorit dan cukup terkenal di Indonesia. Setiap tahunnya, STAN selalu menjadi incaran bagi para calon mahasiswa atau anak-anak SMA yang ingin melanjutkan ke jenjang sekolah ikatan dinas. Sebab sekolah ikatan dinas ini berada di bawah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Khusus untuk anak-anak lulusan SMA jurusan IPS tentu saja bisa mendaftar di STAN. Di bawah ini beberapa jurusan atau program studi yang ada di STAN yang bisa kamu pertimbangkan. Di antaranya adalah program studi yang diselenggarakan. 1. Diploma 3 dan Diploma 4 Akuntansi. 2. Diploma 1 dan Diploma 3 Pajak. 3. Diploma 3 Penilai dan Diploma 3 Pajak Bumi dan Bangunan. 4. Diploma 1 dan Diploma 3 Kepabean dan Cukai. 5. Diploma 1 dan Diploma 3 Kebendaharaan Negara. 6. Diploma 3 Manajemen Aset. Sekolah kedinasan yang kedua selanjutnya adalah Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN. IPDN adalah sebuah perguruan tinggi ikatan dinas yang paling cocok dipilih oleh kamu yang seorang lulusan jurusan IPS. Mengapa demikian? Karena kualitas pendidikan perguruan tinggi satu ini memang tidak perlu diragukan lagi. Lulusan IPDN juga telah banyak mengisi berbagai jabatan pegawai negeri sipil di pemerintahan pusat maupun daerah. Hal yang perlu kamu ingat apabila hendak masuk IPDN adalah harus lolos syarat tinggi badan. Bagi kamu lulusan SMA jurusan IPS yang ingin mendaftarkan diri di IPDN, ada beberapa program studi yang bisa kamu pilih, di antaranya D4 Politik Pemerintahan, D4 Manajemen Sumber Daya Aparatur, D4 Pembangunan dan Pemberdayaan, D4 Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, D4 Keuangan Daerah, S1 Manajemen Keuangan, S1 Manajemen Pembangunan, S1 Manajemen Pemerintahan, S1 Manajemen Sumber Daya Manusia, dan yang terakhir yakni S3 Ilmu Pemerintahan. Sekolah kedinasan yang ketiga yakni Politeknik Sekolah Sandi Negara atau Poltek SSN. Apabila kamu ingin sekali masuk sekolah ikatan dinas dan langsung menjadi PNS, maka masuk sekolah tinggi sandi negara adalah salah satu pilihan yang bisa ditempuh. Untuk kamu, para lulusan SMA terutama jurusan IPS, tentu saja bisa mendaftar di sini. Ada 2 program studi yang bisa kamu pilih, yaitu yang pertama, Diploma 4 Manajemen Persandian. Yang kedua, Diploma 4 Teknik Persandian. Di program studi teknik persandian dibagi menjadi 2 peminatan, yakni yang pertama teknik kripto dan yang kedua teknik rancang bangun peralatan sandi. Sekolah kedinasan yang selanjutnya yakni Sekolah Tinggi Transportasi Darat atau STTD. STTD merupakan sekolah ikatan dinas yang berada langsung di bawah naungan Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan tersebut menyelenggarakan pendidikan berbasis akademik dan vokasi dalam bidang transportasi darat. STTD juga membuka peluang untuk para lulusan SMA terutama jurusan IPS untuk mendaftarkan diri. Berikut ini adalah program studi yang bisa kamu pilih. Yang pertama, D2 Pengujian Kendaraan Bermotor atau PKB. Yang ketiga, D3 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ.
Yang ketiga, Diploma 3 LLA-SDP. Yang keempat, Diploma 3 Perkeretaapian. Dan yang terakhir yakni Diploma 4 Transportasi Darat. Sekolah kedinasan yang kelima yaitu Politeknik Imigrasi atau Poltekim. Politeknik Imigrasi adalah salah satu perguruan tinggi yang sudah berdiri sejak 1962 di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berikut ini ada beberapa jurusan yang ada di Politeknik Imigrasi, antara lain adalah yang pertama, Diploma 4 Hukum Keimigrasian. Yang kedua, Diploma 4 Administrasi Keimigrasian. Yang ketiga, Diploma 4 Manajemen Teknologi Keimigrasian. Dan yang terakhir yakni Diploma 3 Keimigrasian. Sekolah kedinasan selanjutnya yakni Sekolah Tinggi Intelijen Negara atau STIN. Bagi kamu lulusan jurusan IPS dan ingin menjadi seorang intelijen negara, maka bisa mendaftar di Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Di bawah ini ada beberapa jurusan yang bisa kamu pilih, antara lain 1. Jurusan Agen Intelijen Negara, dan yang kedua yakni jurusan Analis Intelijen Negara. Sekolah kedinasan yang ketujuh yakni STKS atau Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial. Seperti namanya, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial sudah berdiri sejak tahun 1964 di bawah Departemen Sosial Kementerian Sosial. STKS memiliki tugas untuk mendidik dan mencetak lulusan yang berkompeten dalam bidang pekerjaan sosial, utamanya tenaga sosial yang dibutuhkan oleh Kementerian Sosial. Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial berlokasi di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 367, Bandung, Jawa Barat. STKS memiliki pendidikan dengan jenjang D4 untuk beberapa program studi, yakni Pekerjaan Sosial dan Pascasarjana Spesialis S1 Pekerjaan Sosial atau PSI, dengan konsentrasi pekerjaan sosial klinis dan pekerjaan sosial komunitas. Sekolah kedinasan yang ke-8 yakni Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Politeknik Ilmu Pemasyarakatan atau juga yang biasa disingkat sebagai Poltekip adalah sebuah perguruan tinggi yang berdiri di bawah naungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kader-kader yang dididik pada Politeknik Ilmu Pemasyarakatan ini nantinya diharapkan dapat menjadi salah satu kader profesional dalam bidang pemasyarakatan. Jenjang pendidikan yang ditawarkan oleh Politeknik Ilmu Pemasyarakatan atau Poltekim adalah Diploma 3 dengan program studi bidang pemasyarakatan. Sistem pendidikan yang dianut oleh Politeknik 1 ini juga mengacu pada beberapa program pendidikan, yakni 1. Program pendidikan akademis. 2. Program pendidikan kepribadian. Yang ketiga, program pendidikan profesi. Dan yang terakhir yakni program pendidikan jasmani. Sekolah kedinasan yang selanjutnya yakni STP atau Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Jurusan IPS dapat diterima dengan baik di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Karena Indonesia termasuk negara pariwisata yang unggul, sedangkan tenaga ahli di bidangnya bisa dikatakan belum memadai untuk kebutuhan pengembangan pariwisata yang ada, maka pemerintah mendirikan sekolah ini. Tujuannya tentu saja agar usaha di bidang pariwisata tidak kalah dengan negara lain dan pendapatan devisa dari bidang ini bisa lebih ditingkatkan lagi. Nah, bagi teman-teman yang mengetahui informasi seperti ini bisa menambahkan di kolom komentar ya.